Shalom Jemaat Kalvari sekalian, bersama saya Grace Eman dalam Kalvari News. Saya akan memberikan beberapa informasi dan pengumuman untuk kegiatan selama sepekan ini. Kita mulai dengan pengumuman yang pertama. Untuk kaum wanita, tanggal 27 Mei ini akan mengadakan persekutuan pukul 10 pagi. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Esther Kristantio dengan tema Beribadah dengan Hormat dan Takut. WBI Kalvari semakin menjadi wanita terpuji. Kaum pria atau PBI Sabtu tanggal 27 Mei juga akan mengadakan persekutuan on-site di gereja pukul 6 sore. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Riki Suciadi. Maju terus PBI. Untuk kaum muda dan remaja, Yok mengadakan persekutuan Sabtu ini tanggal 27 Mei pukul 5 sore dengan acara Praise and Worship Time. Yok solid bertumbuh beriman. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun untuk saudara-saudara jemaat sekalian yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus dan kesehatan menyertai di umur yang baru. Berikut ini saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Demikianlah Kalvari News minggu ini, kiranya memberikan informasi dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Better together, Kalvari News, this is my church. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tetap setia datang ke Kebaktian 3 karena bakal ada kesaksian dan juga puji-pujian yang tentunya akan memberkati kita semua. Nah, sebelum kita mulai Kebaktian 3 ini, saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca Alkitab secara bersama-sama dari Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. 1, 2, 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat-Mu pada hari ini. Sekarang kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu melalui Kebaktian 3. Kiranya Tuhan berkati supaya kebaktian ini bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian 3, Better Together, Kalvari, this is my church. Mari kita sambut tim Praise and Worship hari ini.
sampaikan setiap ungkapan syukur kita kepada Allah, sebab Dia Allah yang patut kita puji, kita sembah, karena Dia Allah yang menuntun kita sampai pada hari ini. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kita menyanyikan pujian ini sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, sebagai pujian kepada Dia. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kami datang Tuhan, bila kiranya Engkau memberikan kami kelayakan untuk boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta
Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kelayakan yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Dan saat ini Tuhan kami mau bersyukur atas kasih Tuhan dalam hidup kami. Amin. Seluruh jemaat, ada yang tahu gak dalam bulan ini khotbah di gereja kita nih di Kalvari lagi ngebahas tentang apa sih? Tentang apa, Boce? Ini pasti sudah tahu. Yang lain bagaimana? Ya, jadi kita sedang membahas tentang beribadah, tentang berkumpul bersama, datang ke rumah Tuhan bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan dengan penuh ungkapan syukur, dengan penuh sukacita, karena kita bersyukur Dia Allah yang sudah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya dan menjadi keluarga di Gereja Baptis Indonesia Kalvari. Maka dari itu, mari datang kepada Tuhan dengan penuh ungkapan syukur. Boleh sambil tepuk tangan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Gerakan jua pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan
Saat ini kita juga bersama-sama bersuka cita karena kita akan mendengarkan kesaksian dari sepasang suami istri. Ada Ibu Iin dan Bapak Anggiat yang akan menyampaikan kesaksian. Beliau ini adalah sepasang suami istri yang memiliki usaha ayam geprek di sebelah. Mungkin ada yang tahu, suka berjualan ayam geprek di sebelah, gengnya Pak Bakir mungkin ya. Gengnya Pak Bakir, dan saat ini akan menyampaikan kesaksian bagi kita semua. Dipersilakan Bapak Ibu. Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian, terima kasih. Saya sampai grogi di sini. Bapak, terima kasih untuk Bapak Pendeta Gin dan seluruh tim untuk ibadah sore hari ini yang ketiga, khususnya untuk sidang jemaat semuanya. Saya bersyukur kepada Tuhan, biarlah semua ini kemuliaan bagi Tuhan, kesaksian kami. Bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi pertolongan Tuhan ada pada diri kami. Dan biarlah kesaksian ini pun pada waktunya Tuhan akan tolong untuk Bapak Ibu di tempat ini. Amin. Awalnya sih saya ini untuk pertama kali saya berkenalan sama suami saya ini di Surabaya. Dia orang Jakarta, saya orang Surabaya. Kami tidak kenal, tapi perkenalannya dari kakak saya, sama-sama pelayanan di Surabaya. Saya ini dari Islam, Ibu Bapak. Kakak saya pun dari Islam, tapi Tuhan menangkan menjadi pendeta. Tapi sekarang udah meninggal. Setelah saya berkenalan sama dia ini di satu pelayanan, saat kami itu kumpul di Malang untuk KKR anak-anak sekolah minggu. Dia main musik gitar, saya yang ngajar anak-anak sekolah minggu. Setelah itu ya udah cuma sekedar untuk berkenalan, udah kami tidak pacaran Bapak Ibu. Cuma dia pulang Jakarta, kami per telepon udah sampai di situ. Setelah itu ada satu teman, saya nggak pernah ke Jakarta, ngajak saya, itu. Setelah saya diajak, sampai di sini melihat dia udah sama cewek lain. Udah saya nggak mau ketemu dong, saya pulang langsung nggak pamitan. Saya lihat dari belakang ceweknya rambutnya panjang, aduh, kalah cantik deh saya. Udah saya pulang, sampai situ putus hubungan saya. Saya nggak mau nelpon, padahal kita nggak pacaran Bapak Ibu, cuma per telepon. Saya nggak telepon, saya nggak apa. Tiba-tiba 10 tahun kemudian, itu 10 tahun loh Ibu. Ini tiba-tiba dia telepon, saya panggil dia Kak Anggi gitu. Ini siapa ya? Ini Kak Anggi gitu. Melalui telepon biasa sih, kok bisa tahu nomor telepon saya? Ada anak di pelayanan kami saat itu ikut pelayanan di Jakarta, ketemu sama dia. Waktu itu dia udah ninggalin Tuhan Ibu. Nanti biar dia yang cerita, singkat itu udah kita bertelepon. Akhirnya saya datang lagi ke Jakarta dengan ketemu sama dia dengan keadaan kok aneh gitu. Jadi kok aneh kenapa ya? Jadi omongannya kayak orang lantur. Kamu ku transfer duit, pokoknya transfer dari mana saya gitu. Saya selidiki ke keluarganya, ternyata dia gila. Gilanya, ntar deh dia yang cerita. Udah saat gila, saya ini saat itu pelayanan di Surabaya saudara. Saya pelayanan di Betani, bagian kantor gitu. Udah dia telepon. Ngomong masalah duit, ini ngapain sih? Tiba-tiba sudah dari orang tuanya cerita, saya disuruh ke Jakarta dibiayai apa adanya, biayai ini,
diobatin dia. Kok ngobatinya ke dukun, ngobatinya ini. Saya pelayanan kenapa ikut? Karena kalau saya nggak ikut dia nggak mau. Terus lama-lama gembala sidang kami negor. Nggak mungkin dong kamu tinggalin pelayanan terus. Akhirnya dari situ saya ngomong sama keluarganya, saya nggak bisa ninggalin pelayanan. Tiba-tiba saudara mami papinya waktu itu mami papinya masih ada. Oh iya dia orang Batak saudara. Lupa. Habis itu mau nggak nikahin? Hah? Nikahin orang gila kayak gitu. Bener-bener saudara ngomong sendiri, ngerokok 1 hari 5 pak, bayangin. Ngerokok kopi. Habis itu nggak mungkin Tuhan, nggak mungkin. Tapi di situ saya doa. Tuhan cuma taruh satu. Kamu mau simpati atau empati? Kalau simpati itu cuma sekedar kasihan. Tapi Tuhan taruh empati. Terus saya harus nikah dong sama dia dengan keadaan gila aku gitu. Ya, terus apakah saya mampu Tuhan? Tapi saya melihat waktu pelayanan dipakai luar biasa di anak youth, memenangkan jiwa-jiwa anak youth. Di situ kami akhirnya menikah di Jakarta. Ibu saya, saudara saya, pendeta yang saudara saya pun tidak tahu kalau dia gila. Saat kami di Surabaya, dia kumat. Dia tidur di depan toko. Saya nangis. Ini kenapa suamimu kok tidur di depan toko? Lagi minta pulang kali. Saya separuh berbohong sama keluarga. Karena saya nggak mau keluarga saya kecewa. Udah saya balik ke Jakarta. Terus diobatin sama saudaranya dan mau dimasukin rumah sakit jiwa gitu. Saya nggak mau Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Di situ saya nggak kuat. Saya balik lagi ke Surabaya, ketemu sama gembala sidang. Disuruh pelayanan lagi untuk penjemputan pendeta. Saya minta 3 pendeta. Maksudnya Tuhan jawaban gitu. Kalau memang saya harus melepaskan full pelayanan ini, Tuhan yang bertanggung jawab. Ternyata Tuhan kasih itu jawaban. Ibu harus ngelayanin dulu suaminya biar suaminya sembuh. Aduh, saya tidur malam tidak bisa tidur saudara. Saya ketakutan, stres gitu. Waktu pertama kali menikah sama dia, saya divonis miom. Di situ miom saya malah membesar. Tapi saya nggak mau operasi. Habis itu udah selesai. Akhirnya suatu hari mau ke gereja saya sendiri. Dia nggak mau ke gereja. Saya mau ditusuk pisau. Di perut saya dengan keadaan saya telanjang loh. Cuma pakai celana dalam sama BH. Aduh Tuhan. Di situ saya balik lagi ke Surabaya. Saya ketemu dengan Bapak Pendeta Antoni Chan. Pernah dengar ya? Dia pendeta yang gila, udah telanjang di jalanan. Tapi sekarang Tuhan sembuhkan dan dipakai Tuhan luar biasa untuk memenangkan orang-orang gila. Gitu. Dari situ akhirnya keluarga memberikan kesempatan pada saya untuk membawa dia ke rumah sakit jiwa, ke puskesmas Tebet. Di situ saya ketemu sama dokternya. Saya sandiwara nih, karena dia merasa nggak sakit. Kalau diajak keluar takut. Akhirnya dokter itu bilang, saya tahu Bu, Dok kita sandiwara aja ya Dok. Sandiwara gimana Bu? Saya periksa mau hamil aja gitu. Akhirnya dia mau. Setelah saya masuk ke lift, ada tulisan, aduh kejiwaan lagi. Pasti nggak mau diajak ke atas deh Tuhan aku gitu. Akhirnya saya naik tangga lantai ke-4. Jadi naik turun tangga. Lama-lama dia ngerti. Dia diajak ngomong sama dokternya. Tahu tingkatannya dokternya itu kejiwaannya sampai berapa. Dikasih obat. Dia bilang, Dok jangan bilang ini sakit buat otak kayak gitu. Ya saya bilang vitamin Ibu. Jadi kita berdua minum vitamin seolah-olah vitamin. Saya vitamin C.
Dia obat, kayak obat apa ya, rabies ya. Untuk menenangkan otak. Karena kalau udah kumat, saudara saya nggak mampu deh. Dia teriak-teriak. Sampai wajahnya kayak orang tua. Dia ngelemparin itu tetangga dengan batu yang gede-gede. Gitu. Saya doain dalam nama Yesus. Aduh Tuhan, kalau begini saya benar-benar gak kuat Tuhan. Gak kuat, tapi Tuhan memberikan saya kesempatan untuk duduk diam setengah jam. 2:30 pagi saya selalu sembahyang. Berdoa, saya tumpangin tangan. Kalau saya berdoa tumpangin tangan, tangannya gini melulu. Saya takutnya. Sampai 3 bulan. Akhirnya obat itu bekerja. Caranya gimana dok obat ini? Ibu campur ke makanan. Awalnya dia kan suka sambal. Saya campur ke sambal Pak. Sambal kok bilang, ini sambal kok pahit sih? Biasanya masak kamu enak. Kenapa sambal pahit? Kegosongan kali. Dimakan juga. Habis makan itu dia tidur. Ditenangin dengan obat itu. Sekali suatu hari minta bakso saudara. Aduh, ame tukang bakso. Apa itu ibu? Vitamin. Saya campurin ke baksonya. Makan bareng. Aduh Tuhan, kalau saya makan bareng dengan obat itu, saya mati Tuhan. Jantung saya bisa berhenti. Itu obat untuk penenang otak yang begitu, aduh keras banget. Karena dia langsung tidur gitu. Lama-lama dia bilang, kok kepalaku kebas ya, kenapa? Aduh, saya konsultasi ke dokter, coba ibu berhenti. Saya cuma kasih sekali, biasanya 3 kali, sekali. Udah lama-lama, ketahuan juga. Dia udah ngerokok mulai berkurang. Sampai dia itu rokok, yang namanya rokok, saya umpetin kemana-mana itu tahu aja. Siapa? 2011 loh. Jarum super masih 10.000. Siapa kuat 1 hari 50.000. Saya nggak kerja, ninggalin pelayanan. Saya kerja di BI, di kayak apa ya itu apa makanan kantin juga. Seminggu 1 bulan 600.000. Saya nangis tuh sama Tuhan. Tuhan berat banget ya kerja di Jakarta. Baru hidup ini saya berat. Saya nggak bersama dengan Tuhan rasanya. Seolah-olah itu ditinggal sama Tuhan. Bener Bapak Ibu. Suatu hari saya ke gereja, saya nggak tahu gereja mana Tuhan yang saya. Jadi selama saya jadi istrinya, saya nggak gereja kemana-mana. Padahal pelayan Tuhan ya, kok bisa nggak ke gereja? Saya nggak tahu Jakarta gitu. Akhirnya saya dikasih tahu pembantu saya yang sebagian setrika itu, Kaiin, coba di PRJ. Itu ada 3 gereja, gerejanya Pak Niko, gereja Tiberias, sama gereja Pemulihan. Gerejanya Pak Niko deh. Nah, karena saya di Surabaya Betani. Akhirnya saya masuk. Tuhan tuntun bukan di Tiberias, bukan di Betani, di Pak Niko, tetapi di Pemulihan. Aduh, kok di Pemulihan ya? Ya udah saya ikutin. Saya ketemu sama pendetanya. Kok pernah lihat wajah pendetanya gitu loh. Mungkin dalam mimpi kali ya. Tapi di situ ternyata Tuhan tuntun bertemu dengan pendeta Pak Sutikno yang pernah stres juga di waktu tahun berapa yang ada kerusuhan. Itu benar-benar ambruk, rugi besar, uangnya habis total. Dan orangnya stres sampai gak berani keluar, sama seperti suami saya. Di situ saya ceritain suami saya, akhirnya puji Tuhan, kami dilayanin, dia didoain. Akhirnya lama-lama saya berdoa, pujian, penyembahan. Lama-lama dia pegang gitar kembali. Dia mau perlahan-lahan pegang gitar. Puji Tuhan, mau ke gereja. Tapi ke gerejanya wajahnya masih kosong. Jadi dia ibadah, kayak gak ada ke Tuhan gitu. Di situ tapi saya berusaha, saya percaya waktu Tuhan itu yang terbaik. Hanya satu yang Tuhan mau, bersyukur.
bersyukur. Herannya kalau orang bilang saya setiap kesaksian, yang gila bukan Pak Anggi, tapi yang gila Bu Iin. Kok bisa? Kenapa orang udah tahu gila dinikahin? Waduh, saya nggak bisa ngomong saudara, nggak tahu. Nah, setelah itu puji Tuhan sampai hari ini Tuhan tolong. Puji Tuhan, Tuhan sembuhkan total melalui pujian penyembahan yang kita bangun. Saya belum dikaruniai anak, tapi Tuhan kasih anak dari adik. Saat menikah sama dia, anak itu umur 2 tahun. Sampai sekarang SMP kelas 2. Tetap manggil kami papa mama. Dan kami tetap biayainya. Untuk selanjutnya saya silakan pada suami saya, kenapa dia gila. Biar dia aja yang cerita. Shalom saudara ya. Ya saya juga nggak tahu kenapa saya gila, ya kan bingung. Istri saya ini aneh saudara. Ya gila tuh kan nggak ada yang mau tahu ya kan. Waktu diinterogasi aja saya nggak gila dok, gitu. Saya punya perusahaan, dia bilang dokternya bilang wah ini gila nih. Orang gila nggak pernah ngakuin orang gila. Nah pemulihan itu terjadi setelah saya dibawa ke gereja. Tapi saya belum punya pekerjaan ya, penghasilan itu nggak ada dalam rumah tangga. Jadi 4 tahun tuh kosong selama pernikahan tuh saya nggak bekerja. Sampai Tuhan pemulihannya di gereja. Dia disuruh didoain, ikut persekutuan terus dibangun. Ya. Jadi tapi keuntungannya kalau kita sakit jiwa saudara, saya bisa ngeliat alam-alam yang berbeda gitu ya. Makhluk halus lewat, duduk gitu. Sampai jam 4 pagi baru tidur. Bayangan putih, bayangan hitam, mata yang merah. Jadi bisa ngeliat sampai orang yang meninggal pun di luar kasih karunia Tuhan ditarik. Iblis itu nggak napak, matanya merah, jubahnya hitam. Itu lihat langsung secara kasat mata, bukan dalam tidur. Duduk begini ngelihat gitu ya. Itu kelebihannya orang sakit jiwa, di 2 alam roh yang berbeda kita bisa melihat. Tapi setelah dipulihkan itu hilang, nggak pernah ngelihat lagi kayak gitu-gitu. Di rumahnya dia juga begitu, duduk itu bayangan putih gitu ya. Nah istilahnya ini kasih karunia kesempatan kedua bagi saya bisa mengenal kembali. Saya dulu kenal Tuhan, tinggalin Tuhan, saya minum minuman, kembali ke dunia main perempuan saudara. Jadi gonta-ganti perempuan itu banyak. Sebelum nikah ya, istilahnya kerja cari duit main perempuan. Pacaran, kumpul kebo sama perempuan yang dia lihat itu, orang Cianjur ya. Jadi istilahnya 1 tahun hidup tanpa ikatan pernikahan. Gitu. Terus di dalam setiap jabatan-jabatan posisi di dalam pekerjaan saya kenal SPG itu mau diajak tidur juga mau saudara, karena kan punya posisi gitu ya. Jadi istilahnya udah puas lah, istilahnya perempuan ke model kayak mana tuh udah tahu. Makanya setelah kita itu Tuhan tegurannya gitu saudara ya, saya dibikin sama orang dari jarak jauh, jadi kuping saya ini kebuka. Ada dengar suara, jadi ngomong tuh berduaan sama dia nih. Tiba-tiba waktu saya bawa mobil di Kijang Innova itu, bukan Kijang yang kapsul lama, tiba-tiba kok ada orang, saya bisa ngomong sama orang ya, ini suara nenek-nenek, tapi dia bisa jawab. Bingung saya, ini apa, lagi ilmu apa? Itu ilmu jarak jauh saudara ya, dari dalam dunia ilmu itu ada namanya ilmu santet, guna-guna. Nah ini ilmu membuka kuping ini jadi bisa dengar suara. Itu nggak bisa hilang. Saya doa berbahasa roh nggak mempan juga gitu. Akhirnya saya putus asa udah. Sampai akhirnya saya nggak berani keluar di rumah itu bertahun-tahun dari 2008 sampai nikah 2011. Itu dalam keadaan kondisi juga sedang stres, sakit jiwa. Jadi pernikahan yang kami lakukan itu saya bisa jawab kadang-kadang normal saudara. Ucapan janji nikah juga saya terima kusrini ya kan bisa. Dengan seperangkat alat sholat enggak gitu saudara. Tetap ya istilahnya masih bisa, tapi kadang-kadang ngeblank gitu. Jadi setengah ngeblank, setengah nyambung gitu. Kalau lagi saya ngobrol sama yang makhluk yang itu nggak bisa diganggu, marah-marah. Makanya dia bilang seperti kakek-kakek tua itu memang wajahnya seperti itu ya. Saya nggak tahu sampai sekarang siapa yang mengerjain saya juga nggak tahu, atau perempuan yang pernah saya sakitin, saya juga nggak tahu ya. Tapi Tuhan tuh baik. Sekitar 2014
Setelah dipulihkan, saya mulai dapat pekerjaan, saudara. Di Kopi Singa, di sales kopi. Nah selama 6 bulan, dia ngikut sales, saudara. Takut saya kambuh di jalan, ya kan. Dia ngikut di terpal itu, saddlebag. Dia ikut keliling nawarin produk-produk gitu. Dia nemenin kondisi stabil saya, stabil gak. Sampai 6 bulan, dia lihat stabil baru dia lepaskan gitu ya. Istilahnya itulah kesempatan kedua bagi saya untuk hidup di dalam Tuhan kembali. Kalau enggak ada terhilang, enggak tahu kemana. Tapi saya puji Tuhan ketemu istri yang gila gini ya saudara. Jadi bisa menikahin saya, bisa sembuh. Kalau enggak gila aja enggak mungkin saudara. Orang mana yang mau nikahin orang gila, enggak mau saudara. Ya. Tapi itulah cara Tuhan. Memang saya pacaran sudah enggak pacaran sama dia. Kenal gitu aja nyatanya suka. Saya lagi jalan sama perempuan gimana mau suka sama dia ya kan gitu. Saya tiba ya udah akhirnya nikah juga, akhirnya kejodohnya dia gitu ya. Itulah lama-lama Tuhan pulihkan ekonomi ya. Setelah kita dipulihkan Tuhan ngangkat kita ekonomi pelan-pelan ya. Bekerja 5 tahun di Kopi Singa, menghasilkan, mulai Tuhan bangun pendapatan kita mulai Tuhan buka. Selama saya dekat sama Tuhan, terus bersekutu sama Tuhan tuh buka jalan. Ya selama pandemi juga Tuhan buka jalan saat kita mengalami istilahnya. Kebalikannya saudara, waktu dia mengalami mium itu sudah sampai tingkat koma, dia mengalami 1,8 HB. Dia udah ngawur ngomongnya saudara. Nah di situ saya lihat badannya sudah kuning, ya udah nggak ada darahnya lagi. Dia bilang, Pak, kalau mama nggak ada jangan nikah lagi. Enak aja nggak ada. Nikah sendirian mana enak saudara ya. Saya peluk dia kan. Itu malam kritisnya dia. Saya peluk, Tuhan. Segala roh maut kegelapan kami hancurkan dalam nama Yesus. Dia lewat malam itu, besoknya ke UGD, masuk Rumah Sakit Satya Negara, di situ dia diobatin langsung. Dan sekarang dia mujizat, miumnya nggak diangkat saudara, sembuh. Jadi Tuhan balikan lagi, waktu saya gila dia ngerawat, waktu dia sakit saya ngerawat gitu ya. Tuhan tuh bekerjanya begitu. Kalau dilihat perempuan 12 tahun pendarahan, dia lebih saudara. Penantian untuk berhentinya pendarahan sampai dia menopause. Itu mujizat saudara. Melalui kalau dia terjadi menstruasi itu panjang-panjang segini. Darah tuh bergumpal pluk pluk pluk. Sampai dia kakinya bengkak kayak kaki gajah. Jadi mengenai jantung, hampir ginjal sama liver. Makanya kuning. Darahnya udah gak ada. 1,8 emang bisa itu. Gak ada saudara. Darah itu kan di peran utama dari itu dikuras. Nah dari situ lihat mujizat Tuhan bekerja buat dia, buat saya gitu ya. Jadi hubungan suami istri itu saling tolong menolong, menopang. Ya, suami dalam keadaan gila dia yang bantu. Nah, waktu istri sekarang sakit kita yang tolong. Kan dalam susah, senang, perjanjian dengan nikah kan gitu kan. Senang, susah, nggak ada duit abang ditendang ya kan, nggak gitu saudara ya. Ya, jangan sampai seperti itu, nggak ada duit abang ditendang nggak ya. Tetap cinta sama Tuhan, sayang ya sama istri. Nah dari situlah saya melihat cara kerja Tuhan sampai sekarang ini. Walaupun saya bukan bekerja kantoran ya, saya melayani di dalam pujian penyembahan di hari Selasa di gereja kami, Jumat dan Sabtu. Jadi pelayanan kami khusus di dalam pujian penyembahan. Saya bekerja usaha sendiri, Pesosro. Dia bekerja di ayam geprek. Ya, tiap hari dia di ayam geprek, saya tiap hari nganterin. Jadi kita punya masing-masing usaha kecil-kecilan tapi Tuhan cukupkan gitu ya. Sampai akhirnya Tuhan memberikan kita ya kesempatan punya mobil saudara. Itu rezeki berkat dari Tuhan. Ya enggak masuk akal gitu. Kok bisa ya Tuhan punya mobil ya dengan gitu. Itu cara Tuhan. Enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Amin. Kami mau ada kesaksian pujian. Dimanapun kita berada tetap mengucap syukur kepada Amin. Tuhan. Amin. Segala keadaan ku mau bersyukur.
menyembahmu, sebab kau berkuasa atas hidupku. Kau Bapa yang lebih tahu semua yang aku perlu, yang paling mengerti semua isi hati. Kau sanggup menjawab doaku lebih dari yang kupikirkan. Sebab itu ku yakin, hatiku percaya, Yesus kaulah Tuhan. Amin. Dalam segala keadaan ku mau bersyukur, karena kau Bapa yang sangat menyayangiku. Dimanapun ku berada, ku menyembahmu, sebab kau berkuasa atas hidupku. Kau Bapa yang lebih tahu semua yang aku perlu, yang paling mengerti semua isi hati. Kau sanggup menjawab doaku lebih dari yang kupikirkan. Sebab itu ku yakin, hatiku percaya, Yesus kaulah Tuhan. Kau Bapa yang lebih tahu semua yang aku perlu, yang paling mengerti semua isi hati. Kau sanggup menjawab doaku lebih dari yang kupikirkan. Sebab itu ku yakin, hatiku percaya, Yesus kaulah Tuhan. Sebab itu ku yakin, hatiku percaya, Yesus kaulah Tuhan. Saya mau pujikan pujian. Kalau sudah cinta Tuhan seperti ini tuh, saudara. Waktu Tuhan itu yang terbaik. Percaya, apapun masalah kita, jawaban cuma satu. Tuhan pasti pada waktunya indah rencananya. Amin. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasamu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat.
kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasamu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu Di waktumu yang terbaik Tuhan, di waktu-Mu yang terbaik, turut kehendak. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan berkati. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Iin dan Bapak Anggiat untuk kesaksian yang diberikan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dalam setiap hal yang dilakukan dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang juga. Saat ini kita akan bersama-sama berdoa. Buat kesempatan penyertaan yang sudah Tuhan berikan kepada kami untuk mendengarkan kesaksian yang luar biasa, yang sungguh memberkati kami semua yang ada di gereja ini. Tuhan, terima kasih atas kesaksian yang sudah Tuhan percayakan kepada Ibu Iin dan Bapak Anggiat. Kiranya Tuhan memberkati keluarga mereka, Tuhan memberkati usaha mereka, pekerjaan mereka, agar mereka selalu bisa naik dan bukan turun Tuhan. Kiranya Tuhan selalu melingkupi keluarga mereka, kehidupan mereka Tuhan, dimanapun mereka berada. Bapak yang baik, sebentar kami akan menaikkan pokok doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia. Terima kasih hingga pada saat ini, bulan ini, tanggal ini, menit ini, hingga saat detik ini Tuhan. Penyertaan Tuhan selalu terlihat, selalu menyertai bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pemimpin kami, terkhusus untuk presiden kami Tuhan, Bapak Joko Widodo Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi beliau, agar beliau semakin sehat, semakin kuat Tuhan, dalam melakukan pekerjaannya, melakukan tanggung jawabnya, dan melakukan tugas-tugasnya Tuhan. Begitu juga dengan Wakil Presiden, para staf menteri, dan seluruh jajaran, baik itu dari yang terendah hingga tertinggi Tuhan. Kiranya Tuhan berikan mereka kekuatan, kebijaksanaan Tuhan, agar setiap keputusan-keputusan yang ada bisa membuat keuntungan bagi masyarakat Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga memberkati setiap kota yang ada, baik dari Sabang sampai Merauke, biar setiap kota yang ada selalu dalam lingkupan tangan Tuhan, agar setiap kota yang ada bisa berjalan dengan baik dan bisa berjalan dengan damai sejahtera Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Gereja Baptis Indonesia Kalvari. Terima kasih Tuhan, hingga saat ini Tuhan selalu memberkati gereja ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati gembala sidang kami Bapak Gins, dan asisten gembala sidang Bapak Refli, dan juga asisten gembala sidang pemuda Bapak Trivena Andrianikus. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani, yang bertanggung jawab, yang bertugas dalam gereja ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan, agar setiap tugas dan tanggung jawab bisa
mereka kerjakan dengan baik Tuhan. Begitu juga dengan jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami semua Tuhan. Baik jemaat-Mu yang sedang sakit, kiranya Tuhan pemulihan terjadi dalam kehidupan mereka. Kesehatan terjadi dalam kehidupan mereka. Agar mereka bisa berkumpul bersama keluarga. Begitu juga dengan jemaat-jemaat-Mu yang saat ini sedang masa pemulihan. Kiranya Tuhan tambahkan kekuatan bagi mereka. Agar masa-masa pemulihan yang mereka jalani bisa berjalan dengan baik dan bisa berjalan dengan cepat. Sehingga mereka juga bisa berkumpul bersama keluarga-keluarga mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu yang saat ini sedang bekerja walaupun dan juga sedang menempuh pendidikan Tuhan. Baik itu sedang kuliah atau sedang belajar Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang ada. Agar setiap aktivitas dan kegiatan yang mereka lakukan bisa berjalan dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap cabang-cabang gereja yang ada. Baik itu di Sentani, di Deli Serdang dan dimanapun yang sudah Tuhan tetapkan. Kiranya Tuhan memberkati setiap cabang yang ada Tuhan. Agar setiap cabang yang ada terus berkembang dan bertumbuh Tuhan. Biarlah kerajaan Tuhan yang perluas. Biarlah kemuliaan Tuhan yang dinyatakan dalam bangsa negara kami dan juga dunia ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia Kalvari yang ada di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia Kalvari ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati para pimpinan, staf, dosen, mahasiswa dan mahasiswa yang ada Tuhan. Biarlah setiap yang ada bisa melakukan pekerjaan dan tugas dengan baik Tuhan. Inilah doa syafaat kami. Kami persembahkan, kami alaskan sepenuhnya dalam tangan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk setiap persembahan dan persepuluhan yang akan kami berikan. Kiranya Engkau Allah yang memberkati, Engkau Allah yang boleh pakai sesuai dengan kehendak Tuhan untuk boleh Tuhan pakai untuk alat sebagai perpanjangan perluasan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Engkau Allah yang boleh memberkati setiap persembahan yang sudah diberikan, berkati juga setiap jemaat baik yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberikan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus ucap syukur dan berdoa. Amin. Mengiring persembahan kita nyanyikan pujian Betapa Hatiku. Kau
Biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi kekuatan, boleh menolong kita, boleh semakin meyakinkan kita akan pesan Tuhan, akan kerinduan Tuhan bagi kita semua. Sebab Roh Allah yang hidup yang memenuhi kita semua, Roh Allah yang hidup yang menolong kita semua, memampukan kita untuk boleh mendengar firman yang akan disampaikan. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan
Bapa di surga, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, ya Roh Kudus, Allah yang ada di dalam hati kami, yang memeteraikan kami menjadi anak-Mu. Allah Roh Kudus yang sudah mengurapi ibadah ini, di dalamnya kami sudah diberkati dengan setiap pujian. Allah Roh Kudus yang sudah memberkati kami dengan kesaksian. Dan biarlah kami terus diberkati lewat firman Tuhan yang kami mau dengar, kami mau renungkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, apa yang sudah hamba persiapkan. Hamba letakkan semuanya di dalam kuasa firman-Mu. Yang mengurapi hamba-Mu, mulut lidah hamba-Mu, hati, pikiran dan seluruhnya. Dan yang mengurapi setiap jemaat yang ada di dalam ruangan ini. Maupun yang nanti menyaksikan ibadah dan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa. Kami berseru, ya Tuhan berkati kami dengan firman-Mu. Kami alaskan setiap doa kami dengan segala ucapan syukur kami. Dan menyambut firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sudah hidup, tandanya kalau getar berarti hidup. Semoga lancar ini slide PowerPoint-nya. Baik, saya juga diberkati dengan kesaksiannya. Terima kasih Pak Anggiat ya, sama Ibu. Memang betul bulan ini kita diingatkan, diberkati tekanan-tekanan tentang ibadah. Ya. Kita diciptakan untuk beribadah, kita diselamatkan untuk beribadah. Nah, malam ini bagaimana kita mempersiapkan hati untuk beribadah. Mempersiapkan hati untuk beribadah. Bapak Ibu, apakah sudah mempersiapkan hati sebelum datang ke ruangan ini? Atau hanya sekedar, hari Minggu, yuk. Saya percaya beda ya. Menurut pemahaman, menurut iman saya, pada waktu di rumah, misalnya kita berkomitmen, saya mau ibadah untuk kebaktian 3. Kita sudah berdoa, Tuhan, saya mau beribadah di kebaktian 3. Ya, saya meyakini pada waktu kita mempersiapkan seperti itu, Tuhan pasti bekerja. Beda lagi kalau tiba-tiba misalnya, dalam tanda kutip ya, tiba-tiba. Misalnya diajak, istrinya mengajak, Pak ke gereja. Kayaknya lagi sibuk, bisa aja kan. Tiba-tiba, iya deh. Saya juga jadi bingung, bisa aja. Tiba-tiba datang di sini. Beda berkatnya Bapak Ibu. Saya memberitahu beda berkatnya pada waktu kita sungguh-sungguh mempersiapkan untuk datang beribadah, melayani dengan yang memang biasa-biasa. Tidak berdoa, hadir, apalagi berkata, oh iya saya kebetulan mau ketemu teman. Jadi yang utama bisa aja mungkin teman, bukan Tuhan. Jadi wajar sesuai dengan tema. Sudahkah saudara mempersiapkan hati untuk beribadah? Karena persiapan itu akan menentukan pujian-pujian yang kita nyanyikan. Persiapan hati kita akan menentukan penyembahan kita. Persiapan, mempersiapkan. Jadi kalau melihat tema ini, ya tadi sudah dibaca ya. Ini dasar firman Tuhannya.
Dikatakan, siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan, siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Siapa? Siapa yang pujiannya yang diterima Tuhan? Siapa yang penyembahannya diterima Tuhan? Siapa yang ibadahnya? Siapa yang layak? Itu semua harus menjadi pertanyaan kita secara pribadi, secara keluarga. Apakah kita layak? Apakah kehadiran kita di sini layak? Apakah setiap pujianmu, pujian kita diterima apa tidak? Itu harus menjadi perenungan. Jadi ibadah itu bukan sekedar datang, duduk, suruh berdiri kita berdiri, suruh duduk kita duduk. Suruh beri persembahan kita buka dompet. Ibadah itu sesuatu yang mulia karena di hadapan Tuhan. Kalau lihat perikop ini dikatakan apa? Kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Artinya bahwa dalam ibadah ini hubungannya dengan Tuhan. Ke dalam ibadah ini hubungannya dengan penyelamat kita, yang memberkati kita, yang memelihara kita. Yang kita nyanyikan tadi, Tuhan yang kudus. Kita meninggikan dia Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia. Kalau kita tidak mempersiapkan dengan baik, apakah pujian itu menjadi pujian yang meninggikan Tuhan? Kalau hati kita tidak kudus, kalau hidup kita tidak kudus, kalau hidup kita tidak layak. Ya, memang secara ada yang apakah bersaksi atau punya mindset apa inti dari ibadah? Apa ibadah yang berkenan? Apa kunci saya diberkati? Apa kunci kita diberkati? Apakah berhubungan dengan ruangan? Wah, kemudian berkata, aduh saya sungguh diberkati. Waktu ibadah, ruangannya adem banget. Gitu. Atau ada yang berkata, oh saya sungguh diberkati karena wah musiknya membawa saya ke hadirat Tuhan. Apakah itu? Atau apakah, waduh saya diberkati. Ya, karena apa? Punya teman yang sungguh baik. Ya ini alasan-alasan yang bisa terjadi, yang bisa menjadi pengalaman orang-orang dalam hubungan dengan ibadah. Tapi firman Tuhan malam ini mau mengingatkan bahwa inti dari ibadah itu adalah hati kita. Inti dari ibadah. Mau mengingatkan bahwa ibadah itu yang menjadi penentu, kunci, rahasia adalah hatiku, hatimu, hati kita. Hati kita di hadapan Tuhan. Nah, ini ada ayat referensi ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati itu adalah sumber ya. Yang menentukan adalah hati. Kita diberkati, pujian kita diterima, ibadah kita layak, itu karena hati. Sehingga firman Tuhan berkata, jaga, benahi, persiapkan hati. Karena dengan hati yang dipersiapkan, saya percaya. Mulut memuji Tuhan. Pikiran kita, mata kita, tangan kita, semuanya menjadi hormat bagi Tuhan. Karena hati menjadi kunci, menjadi rahasia, sehingga betul tekanan khotbah malam ini, mari dalam setiap ibadah kita persiapkan hati kita. Kita persiapkan supaya hati, mulai dari hati. Kalau hati kita benar, maka akan memancarkan perkataan yang benar juga, tindakan yang benar juga. Kalau kita membenahi hati, kalau kita mempersiapkan hati, maka saya percaya hati yang sudah diubah Tuhan, dijamah Tuhan, hati yang sudah dipulihkan Tuhan adalah hati yang layak. Dia katakan sini, naik ke atas gunung Tuhan.
hati yang layak untuk berdiri di tempat yang kudus. Artinya orang yang hidupnya sudah dilawat, sudah dijamah, sudah diubah, yang sungguh-sungguh sudah berserah kepada Tuhan. Setiap pujiannya, setiap penyembahannya menjadi suatu dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kadang-kadang tanpa sadar pada waktu kita bernyanyi, kudus, kudus, ngantuk. Bisa saja karena memang tidak connect dengan Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengurapi. Atau sambil nyanyi, lihat-lihat HP, kuduslah Tuhan, padahal lagi lihat-lihat gambar. Baik Bapak Ibu, kita melihat di sini ada 3 kata yang sudah ditekankan di dalam bagian ini, bahwa dengan kita mempersiapkan hati yang layak, hati yang benar, firman Tuhan berkata, di mana ada hati yang dipersiapkan, di mana ada hati yang sudah dijamah, diubah, maka terpancarlah kehidupan berbicara ibadah, kehidupan pelayanan, kehidupan pengabdian, apapun yang kita mau lakukan, kalau hati kita memang sudah dijamah, diubah, maka semuanya layak, semuanya bisa naik, dipersembahkan. Tuhan bisa berkata, aku suka, aku berkenan dengan pujianmu, karena hatimu, semua berasal dari hatimu. Yang menentukan pujianmu adalah hatimu, hati yang dijamah Tuhan. Hati yang dijamah, diubah, hati yang dipersiapkan, hati yang akan menghasilkan. Dalam ayat yang keempat dikatakan, bersih tangannya, murni hatinya, dan tidak menyerahkan kepada penipuan. Itu 3 garis besar saya. Ya, inti adalah dalam ibadah adalah hati. Hati yang mencari, hati yang rindu, berfokus, hati yang berserah, hati yang memohon, hati yang dijamah, hati yang diubah. Baik, mari kita lihat kebenaran-kebenaran ini. Bersih tangannya. Jadi 3 tekanan ini berhubungan dengan tindakan kita, kehidupan kita, tangan, dan juga berhubungan dengan kesungguhan kita, dan juga berhubungan dengan perkataan kita. Pertama, bersih tangannya. Bersih tangan di sini memiliki makna perbuatan, memiliki makna tindakan, kegiatan-kegiatan hidup kita, aktivitas-aktivitas kita. Jadi kehidupan yang menjaga diri terhadap dosa. Bersih tangannya. Kehidupan yang pada waktu ada dosa, oh itu bukan bagian saya. Pada waktu ada hal yang tidak berkenan, oh itu bukan bagian anak Tuhan. Jadi menjaga diri. Hati yang diubah Tuhan, tahu, oh itu benar, bisa saya lakukan untuk Tuhan. Hati yang diubah, dijamah, dibaharui, tahu, oh itu dosa, oh itu tidak benar, oh itu akan menyakiti, oh itu akan melemahkan iman orang lain. Hati akan membawa kita untuk bertindak benar. Jadi bersih tangannya adalah sikap, tindakan orang-orang yang menjaga diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Minggu lalu saya menekankan menyinggung tentang ibadah. Ibadah yang ditolak Tuhan di dalam Yesaya. Ya. Bersih tangannya orang-orang yang menjaga diri dari semua perbuatan dosa. Jadi diambil dari Yesaya 1, di sana Tuhan berkata, aku jemu dengan ibadahmu. Gak apa-apa, saya ulang lagi. Kenapa? Karena di akhir dari bagian ini dikatakan, tanganmu penuh dengan darah. Sebenarnya bukan tangan, tapi itu menjadi kiasan bagaimana kehidupan bangsa Israel yang hidup dalam dosa. Jadi pada waktu hari beribadah, mereka beribadah. Membawa persembahan, korban syukur.
Itu sebabnya Tuhan berkata, aku jemu dengan ibadahmu, dengan persembahanmu, dengan doamu, dengan perayaan-perayaanmu. Aku jemu. Karena apa? Karena tanganmu penuh dengan darah. Itu maksudnya kehidupan mereka yang tidak menjaga. Sikap hidup mereka selalu melakukan dosa. Hidup dalam dosa. Kalau orang hidup dalam dosa, tidak mempersiapkan hati, bagaimana ibadah mau diterima? Kalau orang belum membereskan dosanya, kan Tuhan berkata, kalau you masih ada masalah, selesaikan dulu. Supaya ibadahmu, pujianmu, persembahanmu diterima. Jangan sampai seperti ini. Kalau Tuhan berkata, aku jemu, aku tidak menerima. Karena apa? Karena kita tidak menjaga sikap. Kita tidak membereskan hati. Kita tidak membenahi kehidupan kita sehingga dosa tidak diselesaikan. Tuhan pasti berkata, aku jemu dengan ibadahmu. Kehidupan mereka pada waktu hari Sabat mereka beribadah itu hanya rutinitas. Kehidupan di bait Allah itu hanya setor muka kepada imam. Pak Imam, saya hadir ya. Setor muka. Rutinitas. Tidak diterima. Karena apa? Tuhan berkata, tanganmu penuh dengan darah. Artinya bahwa tindakan, sikap mereka yang berlawanan. Di bait Allah mereka memuji Tuhan. Tapi di luar bait Allah, hidup mereka penuh dengan noda-noda dosa. Sehingga Tuhan berkata, tanganmu penuh dengan darah, aku jemu, aku menolak segala ibadahmu, penyembahanmu, pujianmu. Ini definisi dosa yang selalu saya beritahu. Dosa artinya melanggar firman Tuhan, melanggar hukum Tuhan, melanggar ketetapan, melanggar perintah. Pada waktu hidup kita, perkataan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apapun yang kita lakukan beda dengan firman Tuhan, itu melanggar. Dan itu dosa. Dosa. Dan dosa menjadi penghalang di dalam ibadah. Dosa menjadi penghalang di dalam pujianmu, di dalam penyembahanmu, di dalam pengabdianmu. Dosa menjadi penghalang. Tidak layak. Dosa akan membuat hidup kita tidak layak naik ke atas gunung Tuhan. Dosa membuat hidup kita tidak layak berdiri di tempatnya yang kudus. Ya memang kalau berbicara memuji Tuhan, ya itu hak orang memuji Tuhan. Oh kudus, kudus. Tapi Tuhan berkata, tanganmu penuh dengan darah. Itu sebabnya bahwa pada waktu kita mempersiapkan diri kita, hati yang memang terarah kepada Tuhan, kita sudah minta, Tuhan saya mau beribadah, ampuni saya sudah berbohong. Saya sudah melakukan kelalaian, ampuni. Saya ingin layak beribadah. Saya ingin diterima pujiannya. Firman Tuhan berkata, mengaku. Di mana ada pengakuan, di situ ada pengampunan. Di mana ada pengakuan, kita layak. Kita diperkenan. Ibadah kita disambut. Artinya bahwa selesaikan dulu kalau ada dosa supaya kita diterima, supaya naik ke atas gunung Tuhan. Mari selalu mengawali dengan persiapan hati, membenahi dosa, minta ampun dulu. Walaupun kita berkata, kan itu sederhana, ya sekecil apapun, kalau kita tidak akui pada Tuhan tidak ada pengampunan, tidak ada berkat. Masih ada dosa Tuhan bilang. Masih ada yang ketidakbenaran di dalam hatimu. Jadi, kalau mau ibadah kita berkenan, kalau mau kita diberkati dalam setiap ibadah, mari selalu melakukan tindakan-tindakan pertobatan. Pertobatan itu bukan khusus orang yang belum bertobat kemudian bertobat. Pertobatan itu diperlukan oleh anak-anak Tuhan. Kita, saya harus selalu melakukan pertobatan. Saya sering memberitahu pernafasan rohani. Pada waktu kita perlu mengeluarkan nafas yang berbau.
itu pengakuan dosa kita. Mengaku kepada Tuhan. Kita harus menghirup udara bersih. Walaupun banyak, tapi ini hanya gambaran. Menghirup kasih karunia Tuhan. Pengampunan Tuhan. Di mana ada pengakuan, di situ kita menerima pengampunan. Mempersiapkan supaya diterima, supaya naik, supaya disambut, supaya diberkati. Mari kita selalu membenahi diri. Mulai dari hati. Hati yang benar, hati yang dibasuh, diubah, dapat dibuktikan dengan apa? Tangan yang bersih. Artinya kehidupan yang dibebaskan dari dosa. Karena apa? Sudah diampuni. Karena apa? Karena kita sudah datang memohon, Tuhan, saya memang mau beribadah, tapi hidup saya tidak layak. Saya baru melakukan kejahatan, ampunilah. Tuhan tahu kan hati kita, sungguh atau tidak. Tuhan tahu kemurnian hati kita, sungguh atau tidak kita memohon ampun. Tuhan berkata, aku menerima pengakuanmu. Sekecil apapun, kalau diakui, diampuni. Dan pelayanan kita, ibadah kita, disambut. Kita bisa naik ke atas gunung Tuhan. Yang kedua, murni. Murni hatinya di sini, kalau murni artinya tidak ada campuran. Secara sederhana saja. Murni, tidak ada campuran, tidak ada noda, putih, bersih, itu murni. Ya. Kalau kita ambil secara makna, murni yaitu setia, hati yang berpusat kepada Tuhan. Hati yang murni. Ini mengarah kepada kesungguhan. Ya. Murni, kesungguhan. Segala yang menjadi keputusan, sumbernya adalah hati. Kan? Perasaan-perasaan yang timbul, sumbernya adalah hati. Tindakan-tindakan yang kita mau lakukan, baik melalui perkataan, perbuatan, sumbernya adalah hati. Kalau hati belum dijamah, diubah, ya akan menjadi sandiwara di hadapan Tuhan. Kita sedang memuji Tuhan, tapi Tuhan tahu hati kita. Ada dosa. Tidak ada kesungguhan di situ. Artinya tidak murni. Ibadah menjadi tidak murni kalau tidak ada kesungguhan. Ibadah menjadi tidak murni kalau tidak ada pembenahan yang dilakukan oleh Tuhan. Murni. Hati ada, kembali ke bagian tadi, hati adalah pusat. Dari hati itu terpancar. Apa sih yang ada dalam hidup kita? Hati kita. Ya, Roma 3 memberitahu, mengingatkan kita bahwa semua orang dosa, tidak ada yang tidak berdosa. Hati semua orang tidak benar. Jadi kalau tidak dibereskan, kalau tidak diselesaikan, akan menjadi sandiwara, tidak murni. Kalau tidak dijamah, dibasuh oleh darah Yesus, maka pelayanan kita, ibadah kita, Tuhan berkata, aku jemu. Bagaimana mau layak? Kalau hati kita ada noda-noda. Bagaimana mau layak? Kalau hati kita penuh dengan kepalsuan. Di mulut memuji Tuhan, di hati ada banyak noda. Hati adalah pusat. Nah, kemurnian hati di sini juga berarti ya tadi kesungguhan kita di dalam beribadah memang sungguh-sungguh. Kita bisa melihat orang yang bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Murni. Kemudian murni hati juga berbicara keikhlasan kita pada waktu memberi persembahan. Kan ajaran firman Tuhan, berilah dengan kerelaan hati, ini menuntut keikhlasan kita. Murni di sini juga berbicara bagaimana keseriusan kita dalam beribadah. Artinya secara kesimpulan memang tulus. Ya, fokus. Memang hanya satu tujuan kita datang sini, yaitu menyembah Dia, memuji Dia, meninggikan Dia. Murni, tidak ada keperluan lain, tidak ada urusan lain. Memang murni saya mau meninggikan Tuhan. Memang murni saya mau menyembah Dia. Tuhan yang memelihara hidup saya. Yang memberkati, yang menyelamatkan, yang memulihkan. Memang murni. Hati yang murni menghasilkan kesungguhan-kesungguhan kita. Kita bisa melihat orang yang sungguh-sungguh memuji Tuhan.
kita bisa melihat orang yang sungguh-sungguh melayani dia. Di mana ada kemurnian hati, di situ ada ibadah yang diterima. Di mana ada kemurnian hati, di situ ada penyembahan yang sungguh-sungguh meninggikan Tuhan. Murni hatinya. Hati yang sudah dijamah, hati yang tidak bersandiwara, hati yang fokus, ya, sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan. Murni. Kalau nggak murni, habis memberi persembahan, waktu ada masalah, saya minta lagi persembahannya. Kalau nggak murni, ada orang memberi sumbangan, waktu ada masalah, dia minta lagi. Waduh. Ya itu urusannya dia dengan Tuhan. Karena tidak murni kan. Orang yang murni akan berkata, ini tulus saya. Saya memberi untuk Tuhan. Pakai. Karena dia memberi untuk Tuhan, bukan untuk gereja. Dia memberi untuk Tuhan. Kita memberi untuk Tuhan melalui gereja. Kemudian yang ketiga, di mana ada kemurnian hati, di situ ada ibadah yang diterima. Yang ketiga, bukan penipu. Mempersiapkan hati akan menjadikan kita bukan penipu. Itu kata firman Tuhan. Nah, bagian ini saya hubungkan dengan tutur kata. Tutur kata kita, ya, cara bicara kita. Mengontrol mulut lidah kita. Mengontrol cara bicara kita. Wah, tadi malam PBI berdiskusi dosa karena lidah. Wah, sambung. Bukan penipu. Jadi ada ayat referensi apakah? Ya, 1 Petrus. Di sana menekankan bahwa yang mencintai hidup harus mengontrol lidahnya. Kalau mau hidup maka harus jaga lidah terhadap perkataan-perkataan yang jahat. Jaga lidah, mulut, bibir terhadap perkataan-perkataan yang menipu. Yang tidak ada nilai kemurnian, yang tidak ada nilai kesungguhan. Kita diselamatkan, kita dibebaskan dari belenggu dosa. Bukan untuk menghakimi orang lain. Bukan untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak membangun. Tapi kita diselamatkan supaya mulut lidah kita memuji Dia. Lidah, firman Tuhan berkata dalam Yakobus 3 yang menjadi pembahasan PBI bahwa lidah mulut anak-anak Tuhan adalah lidah untuk memuji, bukan untuk mengutuk. Memuji, bukan untuk menipu. Memuji, bukan untuk mengeluarkan kata-kata sandiwara. Kalau firman Tuhan di sini berkata, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Orang yang membenahi diri akan tercermin dari perkataan. Orang yang hatinya sudah diubah akan tercermin dari kata-kata. Kalau dia berkata anak Tuhan tapi dikit-dikit nyumpain orang, waduh. Di dalam Yakobus menguraikan ya. Dalam satu sumber tidak bisa mengeluarkan pahit dan manis. Kalau mulutnya pahit, memang hatinya pahit. Tidak ada manis. Bapak Ibu, bagian ini mau mengingatkan kita. Hati-hati dengan mulutmu. Mari buktikan bahwa hati kita sudah mempersiapkan hati. Bukan hanya dalam ruangan ini. Tetapi kalau memang kita menjadi pribadi, anak Tuhan yang memang sudah diselamatkan, sudah dibebaskan, akan menghasilkan mulut yang memuji Tuhan. Mulut lidah yang menyanjung, yang memberkati, yang memuliakan, yang memotivasi orang, yang menjadi berkat, menasehati. Pokoknya indah. Pada waktu kita sudah membenahi diri, mempersiapkan hati untuk Tuhan. Hati kita, hati Tuhan. Hidup kita, hidup Tuhan. Sehingga setiap perkataan, setiap tindakan, semuanya menjadi hal yang indah. Tuhan berkata, aku suka, aku terima. Karena apa? Karena kamu bukan penipu, mulutmu tidak bersandiwara. Selalu didasarkan kepada kemurnian.
Ya, mulut lidah untuk memuji. Kadang-kadang tantangannya, orang pada waktu menghadapi pergumulan, sulit untuk bagaimana mau bersyukur gitu. Sulit untuk, aduh saya nggak bisa beribadah, saya terlalu banyak masalah. Tapi coba kita ubah. Beribadah dulu, dengan catatan membenahi hati dulu. Artinya masalah bukan penghalang kita untuk berhenti melayani. Masalah bukan menjadi penghambat untuk kita berhenti beribadah. Kalau Tuhan panggil, siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Firman Tuhan berkata, mereka yang hatinya terarah kepada Tuhan, yang mencari Tuhan. Di mana ada orang yang mencari Tuhan, di sana ada lawatan. Di sana Tuhan menjamah, membasuh. Walaupun ada pergumulan, ada permasalahan, tapi karena hatinya mencari Tuhan, maka di dalam pergumulan itu dia mendapatkan lawatan Tuhan. Seperti kesaksian ibu tadi ya, pujian. Wah, setiap persoalan membuat kita, aduh ngapain sih? Tadi ibu berkata, saya seperti dibiarkan Tuhan. Tapi karena dilawan, situasi tidak membuat dia berhenti memuji Tuhan. Tuhan lihat hatinya. Saya percaya hati, Tuhan melihat hati kita. Di mana ada hati yang sudah dijamah, diubah Tuhan, maka segala permasalahan Tuhan akan berkati, dilewatkan, dipulihkan, dibuat semuanya menjadi baik. Cari dulu Tuhan, benahi dulu hatimu, hidup kita. Yang dapat kita buktikan dengan apa? Dengan tangan yang bersih, dengan hati yang murni, dengan mulut yang berkata memuji, memuliakan Tuhan. Intinya bahwa mari kita selalu membenahi hati kita. Karena hatimu, hatiku, hati kita terpancar, itu menjadi pusat yang bisa mengontrol kehidupan kita, mencerminkan siapa sebenarnya kita. Benahi hati kita, bereskan hati kita di hadapan Tuhan. Supaya pelayanan, ibadah, persembahan, pengabdian, semuanya diterima. Di atas gunung Tuhan, disambut di tempat yang kudus. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, mengingatkan kami, hati adalah pusat kehidupan iman kami. Hati adalah penentu ibadah kami, pelayanan, pengabdian kami. Tuhan, ampuni kami. Biarlah kami akan menghidupi setiap kebenaran ini. Dalam setiap beribadah kami akan terus membawa hati kami, mengutamakan hati yang sudah dijamah dibasuh Tuhan. Kami rindu pelayanan kami, pujian, penyembahan, ibadah kami disambut di atas gunung-Mu, disambut di tempat kudus-Mu. Meteraikan setiap kebenaran ini dalam hidup kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur untuk firman ini. Di dalam Yesus Kristus, haleluya. Amin. Bapak Ibu, jemaat semuanya, kita akan menaikkan pujian. Dan ini menjadi kesempatan kalau ada yang mau untuk pertama kali percaya kepada Tuhan, mau membereskan hatinya selama ini salah, mari datang kepada hambanya. Ada pendeta Gins, ada pendeta muda Andri yang akan mendoakan. Datang. Kalau saudara punya keputusan, kalau ada pergumulan, datang kepada hambanya. Saudara akan didoakan. Sambil berdiri. Silakan kalau ada. Ada? Silakan kalau ada, silakan. Membangkitkan kuasa-Mu,
silakan. Dari awal kesempatan hidup yang terlalu memulihkan hati mereka yang terluka serta mencairkan mata yang luka. Jadikan sebelum kita berdoa, selamat datang ya kepada Lan-Lan ya. Ya, terima kasih untuk kehadirannya di Gereja Baptis Kalvari dan Saudari Laura. Terima kasih juga untuk kehadirannya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati untuk kebersamaan di Gereja Baptis Kalvari. Dan Pak Agian dan Ibu In, terima kasih untuk kesaksian dan pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari kita berdoa bersama. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Engkau sudah memberikan kepada kami hal-hal yang baru yang bisa kami peroleh ketika kami menyembah, memuji, memuliakan Engkau di tempat ini. Tidak ada yang kebetulan, semua sudah dalam rencanamu yang indah, yang baik buat kami untuk dipersatukan di tempat ini, menikmati kebaikan Tuhan di dalam ibadah ini. Kami percaya kami pulang dengan tidak sia-sia. Kami sudah diberkati, kami sudah mendapatkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Ada kekuatan bagi kami, ada motivasi yang diberikan kepada kami. Ada pedoman, ada tuntunan yang sudah didapat, yang diperoleh di dalam kami menyembah Engkau di tempat ini. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan damai sejahtera. Karena kami memperoleh yang dari sumber dari segala-galanya, yaitu Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan kami, yang memberikan harapan kepada kami hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, hamba letakkan dan serahkan saja seluruh yang sudah hadir di tempat ini dalam perjalanan mereka di hari esok. Tuhan yang pimpin mereka, Tuhan yang tolong mereka, Tuhan juga yang menyertai mereka. Janjimu ya dan amin, dan di dalam Tuhan selalu pasti yang tergenapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Pimpin juga kami ketika kami pulang. Tibakan kami semua di rumah kami masing-masing dengan selamat, dan akhirnya kami semua memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat-Mu buat kami sekalian. Kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus akan senantiasa memimpin menyertai kita semuanya. Mulai hari ini, besok, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan
Jemaat dipersilakan duduk sebelum bersaat teduh. Seperti biasa kami menyambut saudara-saudara yang baru pertama kali hadir di Kebaktian 3 pada hari ini. Boleh menyambut Ibu Laura, Ibu Lanlan, dan Saudari Laura boleh maju ke depan. Ada sambutan yang akan kami berikan. Boleh perkenalan dulu Bu dan manggilnya apa ya? Dari mana dan dari mana dan nama aja. Saya Laura dari Kalibaru. Selamat datang, kami sambut baru pertama kali ke Kalvari. Oke, kita menyambut saudara-saudari kita yang bergabung pada hari ini. Semoga ke depan bisa ketemu lagi dan beribadah bareng-bareng lagi bersama. Ini bentuk sambutan kami untuk yang baru pertama kali hadir. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Dan kami juga mau mengucapkan terima kasih juga untuk Ibu Iin dan juga Bapak Agiat atau Anggiat, aku takut salah. Dan Bapak boleh maju ke depan untuk kesaksian hidup dan juga kesaksian pujian yang memberkati kita semua. Kiranya bisa menolong, mungkin ada yang sedang bersusah ya. Tadi saya pas Bapak Ibu nyanyi, saya perhatikan setiap lirik lagunya dan ternyata memang menguatkan dan harapannya bisa memberkati jemaat sekalian juga. Terima kasih Bapak untuk kesaksiannya Ibu. Tuhan berkati selalu dalam setiap hal yang dilakukan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh. Amin, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.